Cano ya kak, ya. Rajamu pakat dengan menteri gitu kan. Seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada rakyat. Itu tuh warganya tuh kayak ngomel-ngomel gitu kan. Terus tuh itu kak, kemarin tuh Caca dapat judulnya, tapi masih ambigu. Gitu. Judulnya tuh masa kayak gini Caca dapatnya kan. Dampak kepopuleran kedai kopi Ujung pada masyarakat gang daerah itu kan, Gang Hasanawang, terkait jalur masuk ke kedai kopi tersebut. Tuh nyambung gak sih kak? Saya tuh semenjak kuliah online tuh song sih kak. Halo, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Cia, nama panjangnya siapa sih? Cia Savitri kak. Universitas Maritim Raja Al-Haji ya? Alia Haji. Iya. Itu kampus negeri satu-satunya ya? Satu-satunya di Kepri, iya kak. Di Kepulauan Riau. Kamu asli mana? Saya asli Tanjung Pinang. Asli di Kepri juga. Oh, berarti kamu kuliahnya dari rumah ya? Iya. Tak jauh-jauh kak. Tak dikasih merantau sama orang tua. Oh gitu. Kamu mau ngangkat tentang apa? Masalah skripsi? Kemarin tuh Cia tuh ngangkatnya tentang strategi bertahan hidup kan kak. Iya. Mungkin tuh karena daerah Kepulauan Riau kan banyak nelayan kan kak. Ya. Terus tuh teman-teman atau kating-kating di kampus tuh udah banyak ngangkat itu. Terus disuruh ganti. Suruh ganti. Yang terbaru yang kamu pengen apa? Cia tuh kan di daerah tempat tinggal Cia tuh kayak ada pembangunan jalan gitu kan kak. Jalan yang di tengah-tengah laut gitu. Dia tuh nggak tengah laut kak. Kayak sekitar 700-800 meteran gitu dari rumah warga yang bangunnya itu dekat tepi pantai, di tepi-tepi pantai. Oh gitu, terus? Di sebelum jembatan itu ada bangun kayak kafe-kafe gitu kak, kafe yang ada ke laut juga. Nah itu kan kafenya cukup populer kak, cukup populer di kalangan anak muda di Tanjung Pinang tuh. Kalau misalkan mau lihat sunset tuh, setiap sore itu banyak yang ke sana. Oh iya, terus? Itu tuh kayak saya tuh lihat kan sering duduk di rumah teman yang di daerah situ tuh kayak yang mereka akses jalan menuju ke tempat itu tuh kan ngelewatin kayak pelantar kan kak. Pelantar itu tuh ada rumah-rumah warga. Nah itu tuh warganya tuh kayak ngomel-ngomel gitu kan karena satu terganggu gitu kan. Terus tuh kayak mau jalan lain tuh kalau misalkan mau sorry kak, aduh shock. Nggak apa-apa aja. Habis itu kayak ngomel-ngomel gitulah, pelan-pelan sikit kek, tawadab kek gitu kan. Oh gitu. Kayak kan masalah tuh kan kak, masalah sosial ya. Iya, masalah sosial. Terus tuh itu kak, saya lihat tuh kayak mau ngangkat di situ. Kemarin tuh Caca dapat judulnya, tapi masih ambigu. Oh gitu. Judulnya tuh masa kayak gini Caca dapatnya kan, efektif, tapi bukan jalur parkir sih kak. Kayak jalur lewat gitu kan kak, ya kan? Tapi cabutnya dampak kepopuleran kedai kopi Ujung pada masyarakat gang daerah itu kan, Gang Hasanawang, terkait jalur masuk ke kedai kopi tersebut. Tuh nyambung gak sih kak? Saya tuh semenjak kuliah online tuh song sih kak. Kalau di tempat itu kebiasaan nongkrong anak-anak itu kafe baru kan? Di situ tuh mungkin karena tempatnya satu kayak estetik gitu kan kak. Terus tuh ada live musiknya, gitu. Mereka ya bisa duduk berjam-jam. Jam operasionalnya sampai jam 11 malam, tapi kadang ada yang jam 12 malam baru bubar gitu. Oh iya. Kalau kamu mau meneliti itu ke ini nggak sih kak? Kayaknya tuh ada judul lain, tapi tentang di daerah situ juga kak. Apa? Tapi ini kan kak, faktor penunjang ketertarikan konsumen untuk memilih nongkrong di kafe gitu. Itu kuantitatif judulnya. Nih ciri kuantitatif pasti di situ ada pengaruh. Ciri judulnya ya, pengaruh, dampak, sama faktor-faktor. Kayak jadi kuantin kan. Iya. Itu sama lu kak. Gak sama lu malu lah.
namanya juga orang belajar. Nah, kalau kamu mau meneliti tentang itu, mungkin kamu bisa melihat ke ranah kualitatifnya. Itu bisa tentang budaya nongkrongnya. Sekarang masyarakat sudah ada perubahan, anak-anak muda nongkrong ke tempat situ. Anak-anak muda kalau nggak nongkrong di situ gak gaul, nggak keren, kan gitu. Iya gitu. Nah, mereka ini punya komunitas, menciptakan satu makna sendiri bagi anak-anak muda yang mempengaruhi pikiran mereka. Jadi, Iya betul. kalau kamu pakai itu, nanti judulnya bisa tentang identitas diri dan budaya nongkrong anak-anak muda. Titik 2, studi tentang kebiasaan nongkrong anak-anak muda di cafe shop apa namanya. Di sini ada juga kayak misalkan kalau ke situ, kalau misalkan nggak ke situ nggak gaul tuh kafe namanya tuh minum lo gitu Kak. Minum apa? Minum lo. Apa itu? Minum lo gitu. Minum nama kafe itu. Iya. Oh. Pokoknya kalau misalkan kalian belum ke situ tuh berarti kalian gak gaul lah gitu. Iya, Jadi Cek bilang berarti iya. itu kafenya jangan taruh nama kafe tadi itu. Di mana? Lingkungan situ. Jadi kamu nanti ngobrolnya, wawancaranya dengan anak-anak itu, dengan anak yang nongkrong di kafe A, kafe B, kafe C. Jadi taruh tempatnya, lokasinya di mana, taruh nama desanya atau nama kecamatannya, gitu. Ada kedai kopi di daerah Teluk Kriting. Nah, Gitu. udah gitu aja. Ya, alhamdulillah udah terbuka dan terbaik sih Kak. Oke. Saya tahu oleh buntu kali Kak. Ya mau sharing sama siapa gitu ya kan, kayak kawan-kawan pun pada yang hilang-hilang gitu kan. Isan bilang kan, awalnya Isan bilang dia kasih channel kakak kan, ini ada channel bagus, coba lo tengok-tengok, siapa tahu bisa adaptasi judul dari channel kakak ini katanya kan. Habis itu kayaknya aku mau ambil judul yang pertama tentang media-media gitu kan Kak. Terus Di channel kakak kan, saya bilang coba alasan, tapi aku takut kata Isan kan. Terus tuh udah lah nekat aja mau chat kakak itu, Bismillah semoga dibalas katanya. Terus ternyata alhamdulillah kakaknya humble. kelihatan wajah Iya. kamu dari tadi itu bingung. Iya kan Kak, bingung kali Kak, kayak aduh San mau sharing sama siapa ya kan, yang lain pada kayak Kakak tingkat di sana nggak pelan-pelan gitu. Kakak tingkatnya gimana di sana? Kalau kakak tingkatnya mereka kan pada juga ngupayain UP ini kan Kak, soalnya terakhir seminar kami tanggal 15 Oktober. Oh. Jadi kan supaya nggak ketuaan di kampus kan pada kayak nge-survive diri sendiri kan Kak. Ada masalah lain yang kira-kira bisa kamu jangkau di situ? Masalah dah. Baik Kak, penting masalah. Jangan cari-cari masalah aja kan. Iya kan Kak, hidup tuh udah susah gitu kan, udah ribet, disuruh cari masalah. Kayak mau bilang sama dosen, Bu, masalah kami ya belum kelar Bu, kami mau nyelesain masalah orang. Oke. Curhat pula kata dosen juga. Budaya Melayu, maksudnya budaya Melayu Oh. di sana diangkat nggak? Kalau misalkan budaya tuh kayak Makjong, Majo itu apa? terus tuh Makjong tuh kayak dongeng Melayu gitu, dongeng Melayu gitu deh Kak. Berisi apa? Makjong atau Makjong gitu. Berisi apa Iya, itu? Berisi petuah nasihat gitu. Oh ya. Tapi itu udah nggak lestari lagi sih. Itu tuh kalau misalkan ada kayak pameran atau kayak festival rakyat Baru ada. Biasanya kalau dulu itu diadakan sama masyarakat dalam kondisi apa? Kayak ulang tahun Kepulauan Riau, ulang tahun Kota Tanjung Pinang. Itu baru ada kayak di gedung daerah gitu. Kalau dulu maksudku ada acara kayak gitu pada momentum yang kayak gimana? Misalkan hajatan, ada nggak di masyarakat? Itu enggak. Kalau misalkan Makyong tuh lebih ke acara besar di pemerintahan aja Kak. Kayak udah saking Gitu. terkikis gitu Kak. Kenapa kamu nggak coba ini? Apa aja biasa kandungannya? Tentang Melayu kah? Tentang masyarakat Melayu atau tentang apa? Coba kasih. Tentang nasihat yang di dalamnya tuh kayak ada Kak, pernah dengar Gurindam 12 Kak? Kamu ngomong bahasa Melayu deh ke saya coba. Kira-kira ceritanya kayak macam ada
isi-isi gurindam, berisi gurindam tuh macam pasal ke-12 tuh saya no ya kak ya. Rajamu pakat dengan menteri gitu kan. Seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada rakyat. Pokoknya istilah tuh gurindam 12 tuh dia menceritakan cerita apa? Oke. Lupa. Ya, itu menceritakan kalau misalkan raja zaman dahulu tuh nggak usah jangan durhaka sama rakyat supaya pemerintahannya tuh berjalan dengan betul gitu, berjalan dengan lancar gitu. Cia gini, kalau kira-kira kamu meneliti itu mudah dijangkau, mudah dilakukan nggak? Gini, yang kamu nanti wawancara itu adalah tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang concern dengan itu. Misalkan tokoh kebudayaan, penyanyinya, ya tokoh budaya di tempat-tempat itu, tokoh-tokoh masyarakat lah. Nah, di situ kemudian orang yang menjalankan aktivitas itu, atau kalau penyanyi ya yang nyanyi gitu loh maksudnya. Iya betul. Dan juga pemerintahan di sekitar tempat itu, pemerintah yang mewakili pemerintah. Ini bisa kamu melihat ini melalui eksistensi, karena menurut kamu kan Makyong itu di masyarakat sudah jarang hampir. Iya. Yang ada hanya mungkin setiap tahun dilakukan ketika ada ulang tahun Kepulauan Riau atau Tanjung Pinang, gitu kan? Kayak gitu. Jadi kamu bisa melihat eksistensi seni budaya Makyong di masyarakat Melayu, hubungkan dengan kondisi masyarakat modern sekarang, di mana budaya kita itu lebih banyak diintervensi oleh budaya asing. Jadi eksistensi itu kan sesuatu itu bisa ada, bisa hidup, bisa tanpa ketika itu dijalankan oleh masyarakat, bukan? Kalau masyarakat sudah tidak menjalankan, berarti eksistensinya terancam. Maka hubungkan itu dengan identitas orang Melayu. Kita itu punya identitas Melayu karena kita punya budaya Melayu yang kita jalankan dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi di situ kamu bisa pakai judul yang ini, eksistensi seni budaya Makyong di tengah terpaan budaya modern pada masyarakat Melayu. Ya, pada masyarakat Melayu mana? Oke, Kak. Yang penting kamu sudah kira-kira mengerti nanti apa yang akan dilakukan, dibahas gitu ya. Iya, Kak. Insya Allah. Sudah terang kan? Oh ya, udah, Kak. Udah, alhamdulillah. Oke lah, ya. Nanti kita sharing lagi. Ya. Alhamdulillah sih, Kak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam, Kak. Makasih. Ya.